Ya Pak mau jero-jero Pak Meja. Pak Meja oleh diagam lawak muda. Ganti topo lo karo Meja. Gitu ya. Meja tuh ya ganti topo tuh ya. Gitu nih karo Pak Meja ngono mulai aja. Oke, sip. Ya, nunggu YouTube ini. Yusuf. Yusuf. Pak Heri saiki paporan, Bos. Ngepip saiki wis gak rokok. Pep kan doan aku dhewe iki. Anake saiki. Ya tuanane dongane aja rokok ya, Heri. Lha kok sing ana wedok ngono kok papor. Piye salah ngomong Pak. Biasa. Lagi berarti kan mampu. Ya berarti nanti ke sekolah dengan rokok tuh mas. Oh iya, gue kan gue saksi. Rasanya dia rasanya pas ya. Dari narik. Ini aku bloi. Tapi rasanya. Wah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbana wa alihi Allah ya Allah ya Rahim. Bismillah masyaallah. La yasiru su'al Allah masyaallah. Bismillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna nuran fi qulubina wa fi sam'ina wa nuran fi absarina. Rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sampaikan Pak Lukman dengan Kim ini teman seperjuangan dulu di PGSD IKIP Surabaya tahun 94 ya. Jadi alhamdulillah tujuan pertama kali kampus Lidah Ngetang ini mengembangkan ya beliau ustadznya. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini materi yang akan disampaikan adalah penyusunan KWSP yang akan disampaikan oleh Bu Yuli Sujitami dari SDN 1 Buyangan. SDN Buyangan ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini?
Tadi malam tidurnya nyenyak Bapak Ibu. Kalau tidurnya nyenyak, bangun pagi segar, semangat untuk menuju SD Negeri Rojaran. Kita hari ini hari terakhir Simtek IKN Kepala Sekolah. Bapak Ibu, kita sudah mempelajari kemarin tentang nomor kemauan Bapak Ibu. Tentang pembelajaran dan asesmen. Nomor malih, perencanaan berbasis data. Kita sudah mengeksplor rapot pendidikan. Nomor malih. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mengeksplor juga bagaimana kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu kita menyusun sebelum ada kurikulum merdeka, kita menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan ya 2006 dan 2013. Sehingga kalau kemarin penjenengan ada 2 kurikulum di satuan pendidikan penjenengan. Kayak halaman utama Pak. Dua ngaten nggih. Ada KTSP 2006, ada kurikulum 2013. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, apakah penjenengan semua sudah menyusun KOSP? Sudah ada tanda tangannya Pak Alwi? Sudah diajukan. Sudah. Berarti sudah paham semua dong? Sudah. Ya sudah menyusun nih? Oke, berarti kan kita sudah menyusun, berarti sudah memahami apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Tidak apa-apa nggih, kalau sudah paham kita penyegaran hari ini, ngaten nggih? Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu sudah punya panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai pegangan kita dalam menyusun KOS. Tidak apa-apa, berarti jenengan ini ya mengadaptasi apa? Menyesuaikan KOS yang sudah ada dengan kondisi satuan pendidikan penjenengan. Seperti itu nggih yang sudah kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu, kita awali. Sungkan aku. Napa sampun niki kebiasaan. Peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Yang pertama, terlihat ya Bapak Ibu yang belakang? Yang pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Secara garis besar kurikulum merdeka, memahami tentang itu. Bapak Ibu, sebelum kurikulum merdeka itu kita mendengar atau kita pahaminya dulu adalah kurikulum apa Bapak Ibu? Paradigma sebelum kurikulum merdeka. Kurikulum paradigma baru. Gitu Pak. Berarti kiranya langsung kurikulum merdeka gitu ya. Tapi kalau penjenengan kira kurikulum merdeka itu dalam pemahaman penjenengan tidak boleh katakan tadi apa? Merdeka itunya ya. Itu yang pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Kemarin kita bahwa kurikulum merdeka itu yang paling membedakan adalah adanya proyek penguatan profil pelajar. Kemudian penekanan pada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan
siswa atau murid. Di awal ada tes diagnostik seperti itu. Kemudian yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Bagaimana sih pembelajaran di kurikulum Merdeka ini? Apakah sama dengan kurikulum 2013? Bagaimana asesmennya? Kemarin sudah dikupas tuntas oleh Bu Mahmudah, pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, bagaimana penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang keempat ada memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kemarin itu harusnya jenengan buat ini Bapak Ibu, ada LK P5 yang nantinya dari LK itu secara tidak langsung jenengan sudah menyusun modul P5 sebenarnya ya. Tapi kemarin oleh Pak Kasuti jenengan cuman ini yang ditempel itu pun tidak semua tema dan topik yang dipilih. Bapak Ibu, sebenarnya P5 itu penekanannya tidak pada produk, tetapi pada dimensi yang kita pilih di profil pelajar Pancasila yang kita berikan asesmen itu. Sudah adakah perubahan karakter dari peserta didik kita pada saat melaksanakan P5? Seperti itu. Kalau pemahaman ada miskonsepsi tentang P5. P5 itu harus gelar karya, P5 itu harus menghasilkan produk. Itu sebenarnya tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Sambil ada produk, jadi bukan tujuan utama produk itu. Tujuan utamanya adalah pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi apa yang dipilih dari 6 dimensi dalam tema yang penjenengan ambil atau topik yang diambil dalam P5 tersebut. Ini sudah bulan September, berarti P5 sudah berjalan. Tema apa Bapak Ibu yang penjenengan pilih? Ada yang memilih kewirausahaan? Ada yang kearifan lokal? Gaya hidup berkelanjutan? Sama malih. Ada beberapa tema yang tidak bisa kita terapkan di sekolah dasar ya Bapak Ibu. Ya, khusus di SMA. Ngeten. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum Merdeka, regulasi mengenai kurikulum Merdeka yang berlaku, kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Berawal dari pandemi, kemudian ada kurikulum paradigma baru, kemudian ada kurikulum Merdeka. Kemudian langkah yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu. Panduan pembelajaran dan asesmen yang pertama, prinsip pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu sama perso prinsip pembelajaran ada berapa? Nama lawan. Ini Bapak Ibu bisa mundur PPA ya. Nama PPA. Nanti di situ dikupas-kupas bagaimana pembelajaran kurikulum Merdeka dan asesmennya. Kemudian pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, fase A, fase B, fase C yang ada di SD. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen termasuk alur tujuan pembelajaran. Nah ini
bagaimana merencanakan pembelajaran dan asesmen. Oke, kemarin sudah diawali tentang apa yang ada di kurikulum Merdeka. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Baik, kita lanjutkan. Perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kita ulang lagi. Kemarin Pak Korbel juga ngajak nyanyi. Tentang apa Bapak Ibu? CP. Nah, CP itu ada konten, ada ada konten, ada kompetensi. Jadi kemampuan yang harus dikuasai siswa kemudian dianalisa menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun menjadi kalau tujuan pembelajaran kalau dikasih kalkulasi kampus. Kemarin Pak Korbel dan juga pokoknya. Kemudian dari ATP kita susun modul. Kemudian merencanakan pembelajaran tadi. Sebenarnya pada prinsipnya sama. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita harus merencanakannya terlebih. Tapi Bapak Ibu, apakah modul ajar yang sudah disusun ini benar-benar dilaksanakan sama formatnya sesuai yang dibuat di modul ajar Bapak Ibu? Ayo jujur, Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Beberapa sesuai, tapi beberapa biasanya sudah karena sudah kebiasaan sehari-hari. Oh, materi ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang cara belajar itu hanya sekedar sebagai dokumen saja, sebagai betul ya. Kemudian pengolahan dan pelaporan hasil. Kemudian asesmen ada, formatif ada, kemudian nanti rapotnya ada, angka ada, deskripsi. Kemudian P5 juga ada rapotnya gitu. Kemudian langkah ketiga, memahami pengembangan Bapak Ibu, yang pertama adalah analisis karakter satuan pendidikan. Apa saja sih yang terjadi dalam analisis karakter satuan pendidikan?